di sekolah ke kementerian dan kementerian bisa mengalirkan data ke sekolah. Mungkin teman-teman sudah tahu apa kira-kira data yang dialirkan dari kementerian ke sekolah. Ya, salah satunya ada NISN, ada NUPTK dan lain-lain. Ya, kemudian nanti aplikasi ini ya sifatnya sama. Ya, ini tidak ada banyak yang berubah dari sisi yang fundamentalnya, tidak ada yang berubah. Ya, lanjut. Baik, perubahan yang kedua, ya informasi kedua, ini khusus untuk jenjang PAUD, SKB, dan PKBM, bahwa kode registrasinya kita menggunakan format yang baru, ya, yang dulunya sampai 30 digit gitu ya, sekarang di persempit atau kita simplifikasi menjadi 10 digit. Ya, ini untuk apa? Menyamakan fungsinya. Ya, ini pendekatannya teknis. Fungsinya itu kita samakan dengan yang jenjang Dikdasmen begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika saat Dapodik itu rilis, hal yang pertama untuk teman-teman jenjang PAUD Dikmas, ya khususnya untuk teman-teman dinas pendidikan, harus dilakukan pertama adalah distribusi kode registrasi ya untuk PAUD, SKB, dan PKBM. Tapi kalau untuk yang jenjang Dikdas dan Dikmen itu tidak mengalami format baru atau kode registrasi baru. Tidak ada yang berubah di kode registrasi untuk jenjang Dikdas Dikmen. Sekali lagi yang berubah kode registrasinya adalah PAUD, SKB, dan PKBM. Jadi segera karena jumlahnya ini nggak sedikit, ada 220 ribuan tadi ya jenjang PAUD, SKB, dan PKBM. Oke, lanjut. Ya, sudah terbit Bapak Ibu sekalian. Ini Kepmendikbud nomor 580 tahun 2020 tentang status desa wilayah khusus sebutnya ya. Sehingga penentuan wilayah khusus ini sudah menjadi satu referensi untuk di lingkungan Kemdikbud yang akan kita gunakan. Salah satunya juga di aplikasi Dapodik ada beberapa perilaku yang mengkhususkan untuk di fungsi itu hanya muncul di desa-desa yang masuk dalam Kepmendikbud, masuk ke dalam kategori wilayah khusus. Ya, itu sudah masukkan ke referensi wilayah di sistem kami. Lanjut. Selanjutnya adalah, nah ini menarik nih Bapak Ibu sekalian, ada integrasi output data hasil PPDB. Ya, mungkin Bapak Ibu di daerah-daerah kemarin disibukkan hiruk pikuknya PPDB dan sekarang sudah selesai masuk ke tahun ajaran baru. Nah, barangkali kita coba mensinergikan antara aktivitas PPDB dengan aktivitas Dapodik ya. Barangkali itu dua pekerjaan yang berbeda yang teman-teman operator sekolah lakukan, tetapi sebenarnya bisa kita sinergikan. Ya. Kita sinergikan. Ya, intinya adalah siswa-siswa baru ya, hasil seleksi PPDB yang dilakukan di masing-masing daerah bisa diinsertkan atau diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam database database Dapodik ya, tanpa harus melalui tarik satu persatu lagi siswanya. Ya, tanpa harus narik satu persatu lagi siswanya. Misal siswa kelas 7 ya, mungkin Bapak Ibu sama-sama ketahui ketika masuk tahun ajaran baru, yang paling pertama dikerjakan, yang paling banyak dan besar effortnya itu adalah siswa barunya. Ya kelas 7 ditarik gitu ya, dari siswa dari SD asalnya kelas 6, tarik satu persatu. Nah, dengan integrasi output data hasil PPDB ini, maka siswa kelas 7, siswa kelas 10 ataupun siswa kelas 1 SD ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik secara otomatis ya, sehingga PPDB selesai ya Dapodik selesai. Nah, ini biar jadi sistem ini semakin smart gitu ya. Ya, sehingga mengurangi beban untuk input data di teman-teman sekolah. Bagaimana caranya? Silahkan akses di ppdb.kemdikbud.go.id. Jadi ini sifatnya kolektif, yang bisa melakukan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, bukan per sekolah. Nanti dinas yang akan melakukan metode pengintegrasian. SOP-nya silakan sekali lagi Bapak Ibu lihat di ppdb.kemdikbud
.go.id ini salah satu solusi untuk mempercepat pengumpulan data. Ya, barangkali nanti teman-teman sekolah yang ingin berminat tidak bisa masing-masing, tetapi ingatkan dinas pendidikannya, bisa kabupaten kota untuk jenjang Dikdas, provinsi untuk jenjang Dikmen. Kalau mau berminat, colek saja teman-teman admin dinasnya ya untuk segera melakukan proses integrasi output data hasil PPDB. Paling tidak 80-90% siswa baru sudah masuk ke dalam database yang baru, sehingga Bapak Ibu hanya 10%-nya ya yang pakai metode tarik menarik tadi. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ajaran yang baru ini, referensi kurikulum 2006 atau yang biasa kita kenal dengan KTSP ini sudah di-expiredkan, sehingga seluruh jenjang ini wajib menggunakan kurikulum 2013, gitu ya. Kemudian yang untuk SMK dengan menggunakan kurikulum 2013 revisi, ya, sehingga tidak ada lagi satuan pendidikan yang masih menggunakan kurikulum 2006 atau atau KTSP, gitu ya. Jadi untuk yang semester baru semuanya menggunakan kurikulum K13 dan K13 revisi untuk SMK. Lanjut. Baik, kira-kira gini ya. User interface-nya, perwajahannya ini kira-kira seperti ini. Untuk halaman registrasinya kita permudah, disimplifikasikan, hanya username dan password dan kode registrasi yang dimasukkan. Ayo pakai masker ya, ini salah satu mengingatkan untuk social distancing. Selanjutnya, pembaruan satu aplikasi untuk data satuan pendidikan PAUD dan PKBM. Ya, beberapa minggu kemarin dari Kemdikbud sudah mengedarkan untuk sekolah-sekolah mengisi kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Ya, barangkali teman-teman sekolah belum tahu, mungkin tidak perlu menunggu, hari ini juga bisa langsung diakses untuk form isiannya, ya, daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Nah, saat nanti aplikasi Dapodik rilis, kita mencoba mengingatkan kembali melalui aplikasi ini bahwa kita siapkan satu fitur untuk membuka e-form kesiapan satuan pendidikan yang formnya sama persis diadopsi dari yang sudah ada. Ya, ini formulir kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 untuk diisi oleh para kepala sekolah. Ya, jadi barangkali sekaligus mengingatkan, kalau Bapak Ibu kepala sekolah belum mengisi form ini, silahkan diisi tanpa harus menunggu aplikasi Dapodik rilis juga. Tidak perlu menunggu terlalu lama ya, karena datanya akan segera digunakan untuk pemetaan kebijakan. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah penambahan data rinci PAUD khusus untuk jenjang PAUD. Jadi barangkali untuk teman-teman PAUD ini bukan hal yang baru ya. Cuman di aplikasi Dapodik yang sekarang ini satu fitur yang baru, katakanlah gitu ya. Jadi mengadopsi sistem Dapodik PAUD kemarin, diambil fiturnya, tempelkan ke dalam satu aplikasi ini. Ya, data rinci PAUD tidak ada yang berubah. Ya, cuma nanti posisinya ada di data rinci sekolah. Ya, satu baris dengan data periodik sekolah, sanitasi, kepanitiaan dan seterusnya. Ini bukan hal yang baru, tetapi kita mengambil fitur yang ada di Dapodik PAUD ke dalam aplikasi yang baru ini, aplikasi Dapodik ya, untuk seluruh jenjang. Lanjut. Sama halnya dengan untuk fitur ini ya, untuk PKBM dan SKB, di sana ada penambahan program dan layanan. Ini bukan hal yang baru, tetapi ini mengambil fitur yang ada di dalam Dapodik Dikmas ya, kita adopsi ke dalam Dapodik yang baru ini. Ya, di situ ada program layanan, nama layanannya apa, SK izinnya berapa nomornya, lalu tanggal SK izinnya diterbitkan kapan. Ya, sama ini juga posisinya ada di sejajar dengan tadi ya, sejajar dengan data rinci sekolah.
Ya, fitur pencatatan jenis program dan layanan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SKP dan PKBM. Jadi ini sekali lagi khusus untuk SKP dan PKBM untuk fitur edit program dan layanan. Lanjut. Penambahan atribut tanggal mulai dan tanggal selesai pada isian rombongan belajar untuk PKBM dan SKB. Ya, jadi khusus untuk PKBM dan SKB yang menyelenggarakan kesetaraan dan kursus begitu ya. Ini akan muncul satu fitur ya di dalam rombongan belajar tanggal mulai dan tanggal selesainya, karena ya sama-sama kita ketahui untuk kesetaraan dan kursus ini tahun pelajarannya fleksibel ya, tidak mengikuti tahun pelajaran sekolah reguler. Ya, namanya juga tanggal mulai, tanggal selesai, namanya kursus mungkin ada yang 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah, jadi dimunculkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, lanjut. Ya, ini sudah kita bagi ya sama Hasan ya. Oke, baik. Kita masuk ke tingkat kerusakan sarana dan prasarana. Barangkali nanti untuk yang sesi ini akan disambung oleh Mas Hasan Coer Mahfud. Siapa beliau? Saya yakin kalau yang belum kenal beliau ini berarti operator sekolah yang baru atau admin dinas yang baru begitu ya. Beliau adalah orang yang membuat aplikasi pengumpulan data atau yang biasa kita kenal dengan aplikasi front end yang biasa dioperasikan aplikasinya di masing-masing sekolah. Baik, untuk sesi selanjutnya silahkan nanti akan disampaikan oleh Mas Hasan. Sesi kedua, nanti sesi ketiga kita masuk ke diskusi atau tanya jawab. Silakan Mas Hasan. Ya, baik Sobat Data semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sobat-sobat data semua yang ada di tanah air ya, dari Sabang sampai Merauke diberi kesehatan ya, selalu diberi kesehatan, kekuatan ya, sehingga terhindar dari wabah ya yang sedang booming ya, pandemi ini ya. Semoga kita dijauhkan dari wabah tersebut. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik, tadi telah dipaparkan ya sedikit terkait dengan perubahan aplikasi Dapodik yang akan kita rilis insya Allah di bulan ini ya, insya Allah di bulan ini untuk persiapan tahun ajaran baru 2020-2021 pada semester ganjil. Oke, kita lanjut saja. Tadi sekarang kita masuk ke sarana dan prasarana. Baik, untuk tahun ini, untuk tahun ajaran baru ini, nah kita memang ada perubahan yang besar-besaran ya terkait dengan perhitungan tingkat analisis tingkat kerusakan suatu bangunan atau ruang. Nah ya, yang mana itu dulu itu kita kita menghitung itu per komponen ya, per komponen tersebut kerusakannya berapa persen, komponen tersebut kerusakannya berapa persen. Nah sekarang kita rubah berdasarkan dengan formulir yang telah dikeluarkan dari Kementerian PUPR. Nah ke PUPR. Jadi kalau misalnya kita baca surat edaran Kemdikbud ya, ini masih hangat ya, baru terbit tahun ini. Jadi ada nomor 46705-MPK.A-SP-2020. Nah, ini baru terbit di tanggal 19 Mei 2020. Nah, ini mungkin bisa ini kan ada kotak merah. Nah, ini saya coba bacakan sebagai syarat pengusulan kegiatan DK Fisik bidang pendidikan tahun 2021. Pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lainnya.
Selanjutnya, hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PPR dan dilampirkan bersama dokumen pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021 ya pada sistem Krisna. Nah, jadi kita berdasarkan berdasarkan Kepmen ini ya, surat edaran ya, maaf, surat edaran dari menteri. Nah, jadi Dapodik juga harus menyesuaikan ya, yang sebelumnya tadi kita menghitung komponennya per komponen itu tingkat kerusakannya. Nah, kita sesuaikan dengan formulir yang dikeluarkan dari Kementerian PUPR. Nah, semua panduan, semua semua paparan, kemudian semua kebijakan atau peraturan ya, dan formulirnya itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, sobat-sobat data semua ini bisa mendownload atau mengunduh ya, mengunduh di https://ringkas.kemdikbud.go.id ya, /DAK 2021. Nah, kita semua sudah diunggah ke sana. Jadi Bapak Ibu tinggal baca, di situ ada panduannya, kenapa kok dirubah dan seterusnya, bagaimana teknis perhitungannya juga bagaimana, nah, itu semua ada di sana. Nah, ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah format perhitungan file yang dari Kementerian PUPR. Nah, ini sedikit ditampilkan. Jadi memang modelnya Excel. Nah, kenapa Excel ya formulirnya ya yang dikeluarkan karena hampir semua sekolah itu bisa lah ya menggunakan Excel itu. Bisa menggunakan Excel, bisa dibuka di di cloud ya, entah itu drive Google juga bisa, kemudian langsung di Microsoft Office juga bisa, dan lainnya juga bisa ya, yang open source juga banyak. Nah, itu bisa dibuka file ini. Oke, nah ini sedikit ya perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Nah, jadi telah dijelaskan sebelumnya itu kan kita mengisi tingkat kerusakan itu berdasarkan komponen, misalnya pondasi berapa persen, atap berapa persen, kemudian dinding berapa persen. Nah, nanti di aplikasi yang baru ini, itu ada sedikit perubahan, bukan sedikit ya, hampir dirubah semuanya ya, mengikuti alur yang telah diterapkan di formulir tersebut nih. Jadi kalau misalnya kita bahas sedikit, nah ini mungkin Bapak Ibu bisa bisa lihat ya di monitor Bapak Ibu semua terkait dengan alur penilaian kerusakan. Nah, jadi sedikit saja kalau misalnya dijelaskan dari A sampai Z ini mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Jadi kita singkat saja nanti terkait dengan penjelasan detailnya nanti ketika rilis aplikasi insya Allah di panduan aplikasi kita jelaskan dengan sedetail-detailnya. Nah, jadi pertama kali kita harus menghitung adalah pengecekan pondasi ya. Nah, jadi nggak bisa ketika kita menghitung tingkat kerusakan, hitung aja atapnya dulu, hitung aja dindingnya dulu, atau enggak hitung aja kusennya dulu, nggak bisa. Yang pertama kali itu adalah pengecekan pondasi. Nah, jadi ketika pondasi setelah dicek, nah di situ nanti ada opsi-opsinya ya. Nah, kalau pondasi ini ketika input kerusakan pondasi itu tidak diisi berapa persennya, tapi memilih ada opsinya. Di situ ada tersedia 5 opsi. Yang mana contohnya turun secara rata, kemudian turun pondasi, turun secara tidak rata dan seterusnya. Nah, itu persentase kerusakannya sudah diplot. Jadi misalnya untuk opsi pertama 20%, opsi kedua 40%, opsi ketiga 60, 80 dan 100. Nah, jadi ketika pondasi telah dicek, maka kita lihat. Nah, di sini apakah pondasinya itu kerusakannya di atas 30% atau enggak. Nah, kalau misalnya pondasinya di atas 30% ya, atau yang rusak pondasi turun tapi tidak rata itu sudah di atas 30%, itu sekitar 45 ya, 40%. Maka di situ langsung dinyatakan bangunan tersebut langsung dinyatakan rusak berat. Maka perhitungan stop sampai sini ya. Stop sampai sini, tidak usah dilanjutkan lagi perhitungannya ke perhitungan komponen yang lainnya.
Ya, oleh karena itu tadi pondasi itu pertama ya, itu wajib ya, wajib nggak bisa nggak gugat. Jadi ketika perhitungan kerusakan itu pondasi yang dicek. Nah, ternyata kalau misalnya pondasinya di atas 30% kerusakannya, maka langsung dinyatakan nanti rusak berat. Dan stop sampai situ perhitungannya, tidak usah dilanjutkan. Kemudian, oh ternyata pondasinya nggak sampai 30%. Pondasinya nggak sampai 30%, ya mungkin 10% ya, atau 20%. Atau misalnya nggak ada kerusakan misalnya. Nah, barulah kita lanjut ke pengecekan kolom, balok, dan plat. Mas, apa itu? Kok saya nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Jadi nanti kita belajar, nanti di panduan dijelaskan kolom itu apa, balok itu apa, plat itu apa. Gampangnya itu kolom itu tiang ya, tiang penyangga bangunan, balok itu pengikat tiang ya, pengikat tiang. Ya. Kemudian plat itu lantai ya, plat. Nah, kalau misalnya plat itu biasanya bangunan tersebut lebih dari satu lantai. Nah, kalau misalnya satu lantai, nah berarti platnya di situ nggak ada. Nah, ternyata ketika sudah dicek, Mas, bagaimana cara perhitungannya? Nanti ya, perhitungannya nanti nggak mungkin kalau bahas sekarang mungkin nggak akan cukup. Jadi nanti tinggal dicek aja di aplikasinya karena di aplikasi itu nanti bisa disebut sebagai kalkulator ya. Jadi ketika Bapaknya inputkan misalnya 10% atau 20% itu otomatis nanti di situ apa langsung rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat. Nah, ketika pengecekan kolom, balok, plat ternyata di atas 30% ya, maka langsung di situ stop, langsung dinyatakan rusak berat. Tidak usah dilanjutkan lagi perhitungan komponen yang lainnya. Nah, jadi saya sebut di sini checkpoint aja ya biar gampang ya. Jadi pondasi itu checkpoint pertama ya. Ketika pondasi itu di atas 30% maka stop perhitungan sampai checkpoint pertama, itu pondasi. Yang kedua adalah pengecekan kolom, balok, dan plat. Ini checkpoint kedua ya. Nah, kalau misalnya di atas 30% stop sampai situ perhitungannya nggak usah dilanjutkan karena nanti di aplikasi juga nggak akan bisa diisi karena nanti di situ di disable isiannya. Jadi percuma ya kalau mau maksa ngisi. Oke, jadi nanti kalau misalnya untuk perhitungan kerusakan nanti ada materi sendiri ya. Jadi gini alurnya saja biar nanti sobat-sobat atas semua kebayang oh cara pengisian yang baru seperti ini. Nah, kemudian ternyata kita cek kolom, balok, plat, rusaknya di bawah 30, maka lanjut ya ke perhitungan komponen selanjutnya itu checkpoint ketiga yaitu pengecekan atap. Atap di atas 30%, maka langsung dinyatakan rusak berat dan stop perhitungan sampai sini. Nah, checkpoint ketiga. Kalau misalnya kerusakannya di bawah 30, maka dilanjutkan lagi ke pengecekan yang keempat yaitu checkpoint keempat yaitu pengecekan dinding. Nah, dinding di atas 30%, maka lanjut ke pengecekan selanjutnya yaitu kaca, pintu, kusen, plafon, lantai, utilitas, finishing dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dinding ternyata di atas 30%, ya stop sampai situ ya. Tidak usah dilanjutkan. Checkpoint keempat ini stop sampai